Baik, kita mulai saja ya, karena sudah banyak yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Cindy Tania akan menjadi host di webinar hari ini. Dan saya akan memperkenalkan moderator bernama Nisha Meola dan presenter bernama Adistia Salsabila yang akan mempresentasikan tentang kimia hari ini. Sebelum webinar dimulai, ada beberapa aturan yang harus dilaksanakan oleh para peserta, yaitu selalu menyalakan kamera saat webinar dimulai, dan menonaktifkan mikrofon, dan jika ingin menanyakan sesuatu boleh dinyalakan mikrofonnya, bisa raise hand juga. Dan silakan mengisi presensi yang akan dibagikan. Saya persilakan moderator Nesha Meola. Baiklah, terima kasih Cindy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, semoga kabar kalian semua baik ya. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Rizky Nur Hidayat dan Bapak Iwan Suliawan yang telah membimbing kita untuk menjalankan VCT ini, dan juga tidak lupa pada para partisipan yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri webinar hari ini. Saya ingatkan untuk jangan lupa kepada para partisipan untuk mengisi link absensi terlebih dahulu. Saya Nisha Meola akan menjadi moderator untuk webinar para penemu kimia hari ini. Sebagai moderator, saya akan memandu webinar agar berjalan dengan baik dan tertib. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan presenter, yaitu Adistia Salsabila, dengan tempat tanggal lahir di Jakarta pada 8 Agustus 2004 dan aktif berorganisasi di English Pioneers. Webinar ini akan dibagi menjadi dua sesi, yaitu sesi pertama, sesi pemaparan oleh Adistia sebagai presenter, dan sesi kedua adalah sesi tanya jawab. Saya persilakan presenter untuk memulai presentasinya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Ya, sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memulai pemaparannya. Dari judul adalah para penemu kimia. Next scene. Nah, pertama adalah apa itu kimia? Kimia merupakan ilmu tentang materi, sifatnya, strukturnya, perubahan atau reaksi, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Next scene. Untuk sejarah kimianya, kita menonton videonya terlebih dahulu. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai perkembangan ilmu kimia. Stay tune! Sekitar tahun 3500 sebelum Masehi, peradaban Mesir kuno sudah mempraktikkan reaksi kimia. Pada masa tersebut telah diketahui cara membuat anggur, mengawetkan mayat, serta mengolah beberapa logam seperti tembaga dan timah. Kemudian, sekitar abad ke-4 sebelum Masehi, para filsuf Yunani, termasuk Demokritus dan Aristoteles, mencoba memahami hakikat dari suatu materi. Menurut Demokritus, materi itu bersifat diskontinu, terdiri atas partikel kecil yang disebut atom. Akan tetapi, Aristoteles menolak pendapat Demokritus. Dia mengatakan bahwa materi bersifat kontinu dan tidak ada yang tidak terbagi. Selanjutnya, pada abad pertengahan, yaitu sekitar tahun 500 sampai 1600, kimia lebih diarahkan ke segi praktis. Pada masa tersebut, para ilmuwan Arab dan Persia telah dapat membuat berbagai jenis zat, seperti alkohol, zinc, asam iodida, asam sulfat, dan asam nitrat. Para ahli kimia juga berupaya mengubah beberapa logam seperti besi, tembaga, dan zinc menjadi emas. Selain itu, mereka juga mencari obat mujarab yang dapat memperpanjang umur. Nah, pada masa ini, nama ilmu kimia lahir. Nama itu berasal dari bahasa Arab, alkimia, yang artinya perubahan materi. Nama
Nama tersebut diberikan oleh seorang ilmuwan Arab terkemuka yaitu Jabir bin Hayyan. Sehingga pada masa tersebut Jabir bin Hayyan dijuluki sebagai Bapak Ilmu Kimia. Selanjutnya, pada abad ke-18, lahirlah kimia modern. Ketika ahli kimia dari Prancis, Antonio Laurent Lavoisier, melakukan serangkaian percobaan. Di percobaan tersebut disimpulkanlah hukum kekekalan massa. Pada tahun 1803, John Dalton, seorang guru sekolah dari Inggris, mengajukan teori atom yang pertama. Sejak itu, ilmu kimia berkembang dengan sangat pesat. Pada tahun 1800, baru sekitar 30 unsur kimia yang dikenal di dunia. Jumlah ini meningkat menjadi lebih dari 80 pada tahun 1900. Dan kini pada tahun 2020, jumlah unsur di dunia mencapai 118 unsur kimia, 94 unsur alami, dan sisanya 24 unsur buatan. Terima kasih sudah menonton. See you. Bye-bye. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh kimia untuk kehidupan. Di sini sudah tertulis ada bidang hukum, ada bidang kesehatan, ada bidang rumah tangga, dan bidang arkeologi. Di sini pengaruh dalam bidang yang pertama saya akan menyebutkan dalam pengaruh bidang kesehatan terlebih dahulu. Pengaruh dalam bidang kesehatan mulai digunakan untuk mulai pemeriksaan di laboratorium untuk mendiagnosa penyakit hingga proses penyembuhan penyakit dan untuk pembuatan obat-obatan, serta ada zat radioaktif yang merupakan zat yang memancarkan radiasi Pentian seperti sinar alfa, beta, dan Y. Sinar radioaktif yang sering digunakan adalah sinar X yang sifatnya mirip dengan radiasi sinar Y. Pengaruhnya adalah penyinarannya digunakan untuk mencegah, menghambat, dan membunuh serta intensif pertumbuhan sel bakteri maupun virus berdasarkan dosis dan lama waktu penyinarannya. Lalu di bidang hukum adalah untuk membuktikan tindak kejahatan seseorang, maka dibutuhkan untuk sebuah DNA. Pasalnya, struktur DNA setiap individu akan berbeda, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasikan seseorang. Lalu, untuk di bidang rumah tangga sendiri adalah digunakan sebagai sabun untuk cuci piring, cuci baju, dan yang lain-lainnya. Nah, untuk di bidang arkeologi sendiri, di ilmu kimia itu dibutuhkan untuk menentukan umur fosil. Fosil yang ditemukan dapat ditentukan usianya dengan radiostep karbon 14. Next scene. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit biografi para ilmuwan yang tadi telah disebutkan. Next scene. Di sini ada Antoine Lavoisier, bapak kimia dan penemu hukum massa atom, penemu hukum kekekalan massa. Antoine Lavoisier adalah seorang ahli kimia, ekonomi, dan pelayanan masyarakat yang terkenal karena penemuan peran oksigen dalam pembakaran. Ia tumbuh di keluarga kaya raya yang berada di Paris. Ia lahir di Paris pada tanggal 26 Agustus 1743. Mungkin kalau sekarang umurnya udah berabad-abad. Lalu pada usia 5 tahun dia harus berpisah dengan ibunya yang bernama Mary Portas karena meninggal dunia. Nah, lalu ayahnya adalah seorang pengacara parlemen terkenal di Paris. Nah, karena ayahnya, Anton mengenyam pendidikan hukum pada usia 18 tahun. Alasan ia ingin menjadi seorang pengacara yang terkenal adalah karena ia ingin sukses dan terkenal serta setara seperti ayahnya. Lalu pada tahun 1764 ia memperoleh izin praktek hukum karena pihak keluarga ingin ia mengikuti jejak ayahnya.
Nah, namun ternyata ia lebih memilih masuk ke dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya geologi. Ia belajar geologi atas didikan Jan Eijkman Goethart dari tahun 1763 sampai 1767. Di tengah-tengah belajar dan memahami ilmu geologi, ia menulis sebuah makalah tentang bagaimana meningkatkan penerangan di Paris pada tahun yang kemudian makalah ini dipublikasikan. Setelah itu, 1768, ia terpilih ke Royal Academy of Science. Di tahun tersebut juga, ia bergabung pada Farmers General Academy, Farmers General, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak mengumpulkan pajak dan tarif untuk pemerintahan. Lalu ia menikah dengan Charles Paulus, anak dari pemimpin perusahaan Farmers General pada tahun 1771. Pada 1774, ia difitnah oleh Jean Paul Marat dan wartawan radikal pada tanggal 8 Mei pada tahun itu. Itu semuanya ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara, dan semuanya dinyatakan bersalah, serta kemudian dieksekusi tanpa terkecuali Lavoisier. Next scene. Lalu yang kedua ada Jabir Ibnu Hayyan atau Jaber. Beliau adalah penemu asam klorida, asam sitrat, asam nitrat, asam sitrat, asam asetat, teknik distilasi, dan teknik kristalisasi. Nama lengkapnya Ibnu Jabir Hayyan lumayan sedikit panjang, yaitu Abu Musa bin Jabir bin Hayyan al-Sufi al-Azardi, yang biasa disebut Al-Tusi atau Al-Kufi dalam literatur barat, yaitu disebut Gebert. Ia lahir di Tus, Khurasan, Iran pada tahun 721 Masehi. Ia adalah seorang yang berketurunan Arab, namun ada yang juga berspekulasi, ada yang juga mengatakan ia adalah seorang keturunan Persia. Ibnu Hayyan, beliau merupakan salah satu ilmuwan Muslim yang besar yang dikenal sebagai the father of chemistry. Jabir Ibnu Hayyan lahir di Irak pada tahun 712 Masehi tadi. Ia dikenal di Eropa dengan nama Gebert. Gebert menemukan reaksi kimia lainnya seperti penguapan, sublimasi, dan kristalisasi, yang kemudian ilmu kimia tersebut masih digunakan hingga saat ini. Next scene. Yang ketiga ada John Dalton, ilmuwan pertama yang mengembangkan model atom. John Dalton lahir dalam keluarga Quaker pada tanggal 6 September 1766 di Cumberland, Inggris. Quaker John Fletcher yang mengajar, dia belajar dari ayahnya yang seorang penenun, dan Quaker John Fletcher dari seorang guru sekolah swasta. Dia mulai bekerja ketika usianya 10 tahun dan dia mengajar di sekolah tersebut, di sekolah lokal pada usia 12 tahun. Dia tidak bisa masuk universitas dikarenakan dia seorang dissenter atau yang menentang yang diharuskan untuk bergabung ke gereja Inggris. Jadi dia belajar tentang sains secara informal dari John Cook yang seorang matematikawan dan fisikawan eksperimental. Dalton menjadi guru matematika dan fisika di studi tentang alam dan fisika pada usia 27 tahun dari akademi yang berbeda pendapat di Manchester. Dia mengundurkan diri pada usia 34 tahun dan menjadi guru private. Dalton dan kakaknya mengidap penyakit buta warna turunan yang dimana ia tidak bisa melihat warna hijau dan merah. Dia pernah meneliti tentang penyakit buta warnanya tersebut, namun agak sedikit gagal. Lalu John Dalton menulis rangkaian makalah yang menjelaskan hukum gas, undang-undang tentang tekanan parsial dikenal dengan hukum Dalton. Menurut Science History Institute, teori atom Dalton berkembang selama eksplorasi meteorologinya. Lalu Lavoisier dan pengikutnya tetap dalam sistem mekanisme. Pada tahun 1837 sampai kematiannya, Dalton menderita penyakit serangkaian stroke dan dia terus bekerja sampai sehari dia meninggal. Seharusnya mereka mengikuti pengukuran meteorologi pada tanggal 26 Juli 1844.
Next ini. Lalu yang ketiga ada Amedeo Avogadro. Lorenzo Romano Amedeo Carlo Avogadro lahir dalam keluarga pengacara Italia terkemuka pada tahun 1776. Amedeo lahir pada tanggal 9 Agustus 1776 di Turin di Italia. Oh, sangat lama ya. Lalu karena ya ini ingin sama seperti Antoine Lavoisier yang ikut dalam karena keinginan soal keluarganya yang ingin jadi seorang pengacara. Tapi pada tahun 1800 Avogadro memulai studi pribadi di bidang fisika dan matematika. Eksperimen pertamanya dilakukan dengan saudaranya yaitu tentang materi listrik. Pada 1809 Avogadro mulai mengajar ilmu alam di sebuah liceo di Vercelli. Lalu saat di Vercelli, saat bereksperimen tentang kerapatan gas, Avogadro melihat sesuatu yang mengejutkan, yaitu kombinasi dua volume Avogadro yang dua volume gas hidrogen dan satu volume gas oksigen yang menghasilkan dua volume air. Dalam tulisannya, Avogadro mengacu pada 3 jenis molekul, yaitu molekul integral, molekul penyusun, dan molekul elementer. Next, Cindy. Yang keempat ada Jöns Jacob Berzelius. Jöns Jacob adalah seorang ahli kimia yang dari Swedia. Dia bersama dengan Robert Boyle, John Dalton, dan Antoine Lavoisier yang dianggap menjadi salah satu pendiri modern kimia. Ia adalah seorang ilmuwan yang mengusulkan agar setiap unsur kimia diberi lambang berupa huruf awal dari nama unsur tersebut dalam bahasa Latin. Ia juga menunjukkan bahwa atom-atom terikat dalam molekul karena adanya tegangan listrik. Lalu Berzelius lahir pada tanggal 20 Agustus 1779 dekat Linköping, Swedia. Ayahnya yang seorang guru telah meninggal ketika Berzelius masih kecil, dan tak lama kemudian ibunya kawin lagi. Untunglah ayah tirinya yang seorang baik yang menyekolahkannya hingga dia menyekolahkannya hingga universitas. Berzelius juga setelah ibunya meninggal, dia sangat acuh terhadap apapun terhadap nilainya, dikarenakan masih merasakan kesedihan. Tapi saat itu dia sudah masuk universitas dan ketika dilihat nilainya, ada yang lebih bagus adalah nilai ilmu kimianya. Nah, pada usia 23 tahun, dia diangkat jadi asisten dosen di Stockholm. Ia mengajar ilmu pengobatan, botani, dan farmasi. Meskipun sudah menjadi dosen, dia pun tetap tidak pernah, dia selalu menjadi seorang yang miskin. Lalu ketika ia ingin membuat sebuah laboratorium, dia menggunakan dapurnya untuk tempat eksperimennya dan menggunakan alat seadanya saja. Karena ketekunan dan kesabarannya selama 10 tahun, dan ia mempelajari 2.000 senyawa, ia menggunakan oksigen sebagai dasar penentuan bobot atom. Lalu prestasi yang dilakukan Jacob adalah hukum proporsi yang pasti, notasi kimia, penemuan unsur, istilah kimia baru, dan biologi. Pada 1818, Berzelius dimuliakan oleh Raja Karl XV Johann pada tahun 1835. Pada usia 56 tahun, ia menikah dengan Elizabeth Copius, seorang putri dari usia 24 tahun, seorang putri dari Menteri Kabinet Swedia. Next, Cindy. Lalu yang kelima ada Dmitri Mendeleev. Dmitri Mendeleev lahir pada 8 Februari 1834 di Tobolsk, sebuah kota di Siberia, Rusia. Dia adalah anak bungsu dari keluarga besar Kristen Ortodoks di Rusia. Ukuran pasti keluarga ini masih diperdebatkan,
dengan sumber menyebutkan jumlah saudaranya antara 11 hingga 17 saudara. Di tahun yang sama, saat Dimitri lahir, ayahnya menjadi buta dan meninggal pada tahun 1847. Ibunya mengambil alih manajemen pabrik kaca, tetapi pabrik itu terbakar hanya setahun kemudian. Untuk membekali putranya dengan pendidikan, Ibu Dimitri membawanya ke St. Petersburg dan mendaftarkannya ke Institut Pedagogis Utama. Tak lama kemudian, Ibu Dimitri meninggal. Dimitri lulus dari institut pada tahun 1855 dan kemudian meraih gelar master dalam bidang pendidikan. Ia menerima beasiswa dari pemerintah untuk melanjutkan studinya dan pindah ke universitas di Heidelberg di Jerman. Di sana dia memutuskan untuk tidak bekerja dengan Bunsen dan Erlen Meyer yang seorang dua ahli kimia terkemuka pada saat itu. Dan sebagai gantinya, dia mendirikan laboratoriumnya sendiri di rumah. Dia menghadiri Kongres Kimia Internasional dan bertemu banyak ahli kimia top di Eropa. Pada tahun 1816, Dimitri kembali ke St. Petersburg untuk mendapatkan gelar PhD-nya. Ia kemudian menjadi profesor kimia di Universitas St. Petersburg. Dia terus mengajar di sana sampai tahun 1890. Di next scene. Lalu yang keenam ada Alfred Nobel. Alfred Nobel dilahirkan dengan nama lengkap Alfred Bernhard Nobel. Ia lahir di Stockholm, Swedia pada tanggal 21 Oktober 1833. Ia merupakan anak dari pasangan Immanuel Nobel dan Henriette Alhassel. Sang ayah adalah seorang insinyur juga pebisnis dalam bidang konstruksi. Ayahnya sangat suka melakukan eksperimen terutama dalam hal penghancuran bangunan dan batu. Kelak, bisnis inilah yang akan mendorong anaknya, yakni Alfred Nobel, menjadi seorang penemu dinamit yang diketahui sebagai bahan peledak. Ia adalah penemu dinamit. Nobel juga memiliki Bofors yang mana telah ia arahkan ke peran sebelumnya sebagai seorang produsen utama besi dan baja dan menjadi produsen utama meriam dan persenjataan lainnya. Nobel memiliki 350 paten yang berbeda. Dinamit yang paling terkenal, dia menggunakannya kekayaannya untuk anumerta lembaga Nobel Prize. Nobelium unsur sintetis dinamai menggunakan namanya. Lalu Nobel suka berkelana sepanjang hidupnya. Kehidupan bisnisnya, ia mengurus perusahaan di berbagai negara di Eropa, di Amerika Utara, dan akhirnya memiliki rumah permanen di Paris tahun 1873 sampai 1891. Nobel tetap menjadi seorang sosialitari, dan sampai saat ini Nobel tidak pernah memiliki ikatan hubungan dalam hubungan pernikahan dengan seseorang. Next, Cindy. Yang ketujuh ada Dorothy Hodgkin. Dorothy Hodgkin atau OMFRS Corvat adalah seorang kimiawati berkebangsaan Inggris, dikenal sebagai ilmuwati yang mengembangkan kristalogi protein dengan menggunakan sinar X. Dan dengan ia mampu menggunakan struktur vitamin B12 dan molekul-molekul kompleks lainnya, termasuk penisilin dan insulin. Dorothy lahir pada tanggal 12 Mei 1910 di Kairo, Mesir. Pada saat itu, ibu dan ayahnya yang berprofesi sebagai arkeolog, melahirkan dia di sana. Nah, lalu ia tinggal di Mesir selama 4 tahun dan kemudian pindah ke Inggris. Ia melewati Perang Dunia I di Inggris di bawah asuhan dan kerabatnya, sedangkan orang tuanya tetap tinggal di Mesir. Setelah perang, ibunya kembali ke Inggris untuk merawat anak-anaknya. Pada tahun 1921, Crawford mulai menempuh pendidikan dasarnya di Sir Johann German Lehmann Grammar School, Brussels pada saat usia 18 tahun. Ia mulai mempelajari kimia di Sommerville College, University of Oxford, dan kemudian melanjutkan mengambil PhD di Universitas Cambridge. Hodgkin dikenal dengan penemuan struktur biomolekular 3 dimensinya.
tiga dimensinya. Pada tahun 1945 bersama C.H. Henry Carselli, ia menerbitkan struktur pertama yang menyerupai steroid, yakni ideokolesterol. Pada tahun 1945 juga, ia dan rekannya berhasil menguraikan struktur penisilin, mengungkapkan bahwa strukturnya mengandung cincin berlian. Lalu karya hadiah selain hadiah Nobel pada kimia tahun 1994, Hodgkin tercatat sebagai wanita kedua yang menerima Order of Merit pada tahun 1965. Yang pertama adalah Florence Nightingale. Next, Cindy. Yang ke-8 ada Kathleen Lonsdale. Kathleen lahir pada tanggal 28 Januari 1903 di New Bright, County Kildare, dan meninggal pada tanggal 1 April 1971. Dia adalah wanita pertama yang terpilih ke Royal Society of London dari 1922 hingga 1927, dan dari 1937 hingga 1942 dia menjadi asisten peneliti hingga Sir William Henry Bragg di Universitas College dan Royal Institution London. Pada tahun 1929, dia menggunakan sinar X secara pasti membentuk susunan heksagonal teratur dan atom karbon dalam molekul senyawa benzena. Kemudian dia mengembangkan teknik sinar X yang dengannya dia peroleh pengukuran yang akurat dari jarak antara atom karbon sampai dalam berlian. Dia juga menerapkan teknik kristallografi pada masalah medis, khususnya pada studi obat-obatan seperti kurar dan batu kandung kemih. Ia menjadi profesor kimia di University College London pada tahun 1949. Pada tahun 1056 ia diangkat menjadi Dame of the British Empire. Dan Cindy, next nih. Lalu yang ke-9 ada Joseph Priestley. Joseph lahir pada tahun 2004 pada tanggal 24 Maret 1733 di Yorkshire. Pada saat itu ibunya Joseph itu mengatakan bahwa dia sangat lelah, sangat kesal dengan perilaku Joseph ketika masih kecil karena dia begitu nakal sehingga ia dikirimkan ke rumah kakeknya. Dan ketika usianya baru 1 tahun, sepeninggal ibunya, dia diperbolehkan kembali ke rumah keluarganya. Namun ketika ayahnya menikah lagi, dia sekali lagi dikirimkan ke rumah bibinya. Nah, pada saat itu juga Joseph bisa mengeluarkan bakatnya, yaitu dengan kepintarannya yang sangat sangat membanggakan. Akhirnya bibinya menyekolahkannya di sekolah di sekolah yang terkenal itu. Selama satu pertemuan bersama Benjamin Franklin, dia didorong untuk melakukan eksperimen. Dan itu adalah awal mula pekerjaan eksperimennya. Pada tahun 1774, Priestley telah menerbitkan beberapa buku sedang sejumlah topik beragam dari politik hingga sampai ke teologi, filosofi dan sejarah, dan tentu saja sains juga ya tulis. Sehingga ketika volume pertama Experiments and Observation on Different Kinds of Air diterbitkan, akademisi dengan semangat membacanya hanya untuk mengisi volume kedua dari bukunya tersebut. Lalu karena desakan dogmatis, Priestley terhadap pandangan agama dan politiknya tidak berjalan dengan baik dengan kaum yang bangkit melawannya dalam tontonan mengerikan dari kekerasan massa yang dikenal dengan kerusuhan Priestley. Tidak seperti kimiawan terkenal lainnya,
dan penemuan-penemuan mereka, karya Joseph Priestley diantaranya karena kontribusinya pada tata bahasa Inggris, dan memang beberapa orang berpendapat bahwa ia lebih dikenal karena pedagoginya daripada pencapaian ilmiahnya dalam apapun. Namun merek filosofinya sangat berpengaruh, banyak dari gagasan-gagasannya hidup dari filsafat utilitarian doktrin yang dibentuk oleh Herbert Spencer dan John Stuart Mill di antara yang lainnya. Next ini. Baiklah, terima kasih. Semoga ilmunya sangat bermanfaat. Lalu saya serahkan kepada moderator kembali. Terima kasih Adis atas presentasinya yang menarik. Baiklah, karena kita sudah sampai sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Untuk para partisipan, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan menyalakan mikrofon atau kolom chat, atau juga bisa raise hand, lalu memperkenalkan diri dan menyampaikan pertanyaannya. Kepada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Silakan Adis untuk dijawab pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Ada nggak sih penemuan Avogadro atau ahli kimia lain yang masih kita gunain sampai sekarang? Terima kasih. Mungkin kalau sama-sama. Mungkin kalau untuk penemuan Avogadro yang sampai saat ini kita masih gunakan adalah tentang hukum Avogadro dan hukum Avogadro dan tentang tetapan masanya itu. Tentang konsep mol. Dan mungkin untuk mungkin kita udah pernah pelajarin waktu itu di kelas 10 dan mungkin sampai sekarang kita masih menggunakannya untuk beberapa tahun yang akan datang. Itu jawabannya. Baik, terima kasih. Ada yang nanya lagi nih. Tunggu sebentar. Pertanyaannya, saya mau tanya apakah ada kegunaan zat kimia untuk hewan? Mungkin kalau untuk zat kimia dari hewan itu ada dari dalam tubuh bunglon, karena bunglon memiliki suatu unsur kimia yang bisa merubah warna bentuk tubuhnya untuk menghindari para predator untuk menyerang dia. Lalu pengkristalan itu adalah semacam suatu reaksi yang membeku reaksi antara dari air ke menjadi pengkristalan itu. Tunggu sebentar, saya agak gugup. Pengkristalan itu dari air yang berubah menjadi sebuah bongkahan es Contoh pengkristalan itu tunggu sebentar. Contoh dari pengkristalan itu ada garam yang ada di tambak laut, lalu gula pasir yang ada di pabrik gula, dan pembuatan kapur barus dari naphthalena, dan pembuatan dry ice dari gas karbon dioksida.
Terima kasih. Moderator. Saya mau bertanya. Ya, silakan. Saya Raka dari kelompok 7. Mau bertanya, apa sih penerapan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari itu? Contohnya seperti apa? Terima kasih. Oh, untuk penerapan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari itu kita bisa tahu tentang ada beberapa zat yang ada di, misalkan kita tahu nih, kalau misalkan air itu tuh ternyata termasuk dalam unsur kimia H2O, misalkan kayak gitu. Dan unsur kimia juga tuh berpengaruh, kayak semacam kita jadi bisa tahu tentang apa ya, tentang berbagai macam racun yang racun kayak kandungan dalam Zat, sebuah kayak zat gitu kan, ya, gitu. Ya. Dan itu jawaban ya, itu jawabannya. Terima kasih. Jauza, mic kamu nyala, Jauza. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Di kolom chat ada pertanyaan. Sudah tidak ada, Pak. Tidak ada. Baiklah, karena sudah tidak ada, kita serahkan kembali kepada host. Tidak, masih ada. Untuk peluang kerja dari ilmu kimia, kita bisa masuk ke dalam dunia farmasi, dunia industri, dan dunia yang tadi saya sebutkan tadi, yang pengaruhnya itu, karena itu sangat berpengaruh dalam kehidupan. Misalkan ketika kita dalam farmasi, kita akan mengetahui bahwa apa sih kandungan dari sebuah obat itu untuk menyembuhkan seseorang. Misalkan kayak sebuah kandungan dalam obat sakit kepala yang untuk meredakan sakit kepala. Nah, lalu untuk bidang arkeologi seperti tadi yang saya bilang, kita bisa untuk menentukan usia sebuah fosil. Dan mungkin kalau kimia di bidang farmasi itu sangat dibutuhkan, dan di industri juga dibutuhkan, lalu yang lainnya juga pasti dibutuhkan. Dikarenakan ilmu kimia itu mungkin sangat penting karena kita juga harus tahu tentang ilmu kimia agar kita mengerti kayak, oh ini tuh ilmu kimia tuh kayak semacam unsur-unsur yang kita ketahui gitu kan, untuk agar kita mengerti apakah unsur tersebut bahaya atau tidak. Begitu jawabannya. Sama-sama, Ibu. Ada yang nanya lagi di kolom chat. Ya, seperti tadi yang saya bilang, gimana caranya sih ilmuwan tuh bisa tahu nentuin umur fosil? Itu tuh dengan cara ada alat atau ada perhitungan kimia juga. Jadi bisa menggunakan juga menggunakan metode kan, bukan metode penanggalan relatif gitu, kayak melihat usia fosilnya berapa tahun gitu. Iya, ya itu juga termasuk. Dan itu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ada yang tanya di kolom chat. Bunga.
yang seperti tadi saya bilang, ilmu kimia itu juga penting buat kehidupan kita karena mungkin kalau misalkan kita salah menaruh unsur kimia dalam sebuah misalkan sebuah obat misalkan, itu tuh pasti berbahaya banget buat orang-orang sekitaran kita. Tapi ada juga orang-orang yang alergi terhadap misalkan ada orang yang alergi dengan beberapa zat kimia yang terkandung dalam obat tersebut. Itu jawabannya. Apakah saya terjawab? Sama-sama. Ada yang mau bertanya lagi? Sepertinya sudah ya. Moderator, silakan. Baik, terima kasih. Karena sudah tidak ada yang ingin bertanya, karena sesi tanya jawab sudah selesai, saya silakan presenter untuk memberikan closing statement-nya. Jadi kesimpulan dari apa yang saya bilang bahwa ilmu kimia itu sebenarnya penting untuk kehidupan kita karena mungkin orang-orang mikir kalau kimia itu kayak cuma segitu doang. Sebenarnya kimia itu penting banget buat kita karena kalau misalkan kita nggak tahu kimia itu, misalkan kita membeli satu produk, misalkan kita beli sebuah produk yang itu kita nggak tahu isi kandungannya apa, mungkin kayak bilang kayak namanya aneh mungkin atau yang lainnya, itu akan berpengaruh sama kita juga gitu kan. Kalau misalkan orang-orang beli suatu produk itu harus tahu kandungannya, karena kalau kita nggak tahu kandungan dari sebuah obat atau sebuah produk itu akan berbahaya juga buat kita. Terima kasih. Itu adalah kesimpulannya. Kembali ke moderator. Terima kasih kepada presenter yang telah memaparkan materi tentang para penemu kimia. Terima kasih kepada para partisipan juga yang sudah hadir. Kesimpulan untuk webinar ini menurut saya adalah walaupun kimia terkadang pelajarannya susah, tapi bukan hanya untuk pelajaran juga, kan bisa digunakan buat yang lainnya, seperti yang tadi di presenter jelaskan saat presentasi. Juga walaupun kita ngerasanya mikirnya nggak digunain mungkin, tapi kan ada juga beberapa hal untuk digunakan dalam bidang kimia juga. Jadi seperti para penemu kimia, mereka berusaha keras untuk membuat rumus-rumus kimia yang kita pelajari untuk saat ini. Jadi semoga yang kita berikan kepada para partisipan hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya nanti. Menurut saya itu saja. Terima kasih. Baik, sudah ya. Sekian dari kelompok saya. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Waalaikumsalam. Selamat. Nah, sangat menarik sebenarnya judulnya apa tadi, penemu tokoh ilmiah kimia ya? Iya, Bu. Tokoh-tokoh kimia, karena dari penampilan sebelum-sebelumnya belum ada nih yang bahas tentang pembelajaran ya. Nah, sebenarnya kelompok kalian tuh bagus. Tadi mungkin Adisti kelihatan gugup ya, tapi Adisti bisa menjawab seluruh pertanyaan. Ya, bisa paham. Apakah Adisti eskulnya kimia klub? Enggak, tapi cuma saya kayak ngerasa suka. Emang suka pelajaran kimia. Oh, pantas. Ya, makanya bahasnya pelajaran kimia ya, tokoh-tokoh kimia. Iya. Nah, terus mungkin masukannya untuk kelompok ini, ketika kita melaksanakan sebuah webinar, kita kan ini online ya, kita harus tahu tempat kita itu kondisinya seperti apa. Ya, tadi seperti Indonesia, kan memang gangguannya itu bukan di Indonesia-nya, tapi di sekitarnya ya. Ada ketokan. Maaf, nggak apa-apa. Lagi ngebangun ya. Soalnya iya lagi ngebangun. Lagi bangun di apartemen. tengah-tengahnya jadinya berisik gitu, Bu. Iya, nggak apa-apa. Ini kan kita baru latihan ya.
baru Iya. lingkup teman-teman saja. Nanti misalkan teman-teman buat webinar di luar, kita harus tahu dulu kondisi kita berisik atau tidak, sunyi atau tidak. Jadi bisa mengontrol partisipan. Jadi takutnya partisipannya itu terganggu sama lingkungan sekitar kita. Itu aja sih. Dari host, sudah moderator, sama presenter sudah cukup baik untuk pemaparan hari ini. Sebenarnya materinya sangat menarik ya tentang kimia. Karena kimia itu kan ilmu yang benar-benar diterapkan sebenarnya di kehidupan kita. Tadi kayak obat-obatan, ya, farmasi, ya. Biasanya kan kita kan pakai obat ketika kita sakit, menggunakan obat tersebut. Terus misalkan kita menggunakan produk sabun, ya, menggunakan produk sabun, shampoo, itu kan ada bahan-bahan kimianya. Kita harus tahu tuh apa yang kita pakai. Oke, terima kasih untuk hari ini kelompok 5. Bagus penampilannya. Nah, mungkin ada tambahan dari Mister. Ya, terima kasih Bu Nurul. Penampilan yang sangat baik ya dari kelompok 5. Penguasaan materi yang sangat baik juga dari Adisti dan dibantu dengan teman-temannya dari Cindy, Nesha, dan yang lain yang ada di balik layar. Ya, memang tadi Adis kelihatan grogi, kelihatan groginya seperti itu karena tentunya dia lebih lancar ngomong bahasa Inggris ya daripada bahasa Indonesia. Gitu. Karena kalau di OMP Adis ngomongnya lancar banget. Ya, untuk materi, materinya sangat menarik kalau menurut saya ya ini karena berkaitan dengan kimia. Walaupun yang dibahas hal-hal yang umum ya, bukan hal yang spesifik dari kimia, tapi ini sangat menarik karena menambah pengetahuan kita tentang penemu-penemu kimia ya. Yang saya tahu kan tadi hanya John Dalton, Pierre Curie, Marie Curie dan sebagainya ya. Ya, yang lainnya kan nggak terlalu tahu seperti itu. Ya, itu saja sih dari saya. Penyampaiannya lancar walaupun grogi tapi masih bisa menguasai ya, jadi tidak kacau seperti itu, masih bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Peran dari host dan moderator juga kompak ya, saling membantu seperti itu. Yang lain juga yang ada di belakang layar, mulai dari yang buat flyer dan presensi juga sudah baik seperti itu. Ya, sekali lagi terima kasih kelompok 5 untuk presentasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman. Saya izin live ya. Ya, Bu. Bu, ya Bu. Bye-bye, Bu.